Kalau melihat hubungan kita yang sekarang, atau mengingat-ingat lagi hubungan kita di masa lalu, kita mungkin akan menyadari kalau kita cenderung melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sama pada saat menjalaninya. Mungkin selama ini kita selalu mencoba untuk mengendalikan pasangan kita, atau mungkin kita selalu berusaha menyenangkan pasangan kita dengan cara apapun. Atau mungkin kita punya kriteria yang terlalu kaku ketika memilih pasangan. Ada alasan untuk semua itu. Ketika kita bertumbuh dan mulai memahami dunia di sekitar kita, maka kita juga mulai memperhatikan bagaimana orang tua kita memperlakukan kita dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Lalu kita akan memulai meniru kebiasaan-kebiasaan itu. Sederhananya, orang-orang terdekat saat kita masih kecil akan membentuk pandangan kita tentang hubungan sosial dengan orang lain, termasuk juga hubungan cinta. Dari cara kita mencintai dan mengungkapkan cinta, maka sebagian besar dari kita akan termasuk ke dalam salah satu dari 5 jenis cinta ini. Mengetahui kita termasuk dalam kategori yang mana, bisa membantu kita dalam menjalin hubungan yang lebih sehat dan lebih kuat. Oleh karena itu, mari kita bahas jenis-jenis cinta ini. Hai, kenalin, aku Cantika. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, the pleaser. Orang yang termasuk dalam kategori ini biasanya dibesarkan oleh orang tua yang pemarah, tukang kritik, atau overprotective. Pleaser juga biasanya tumbuh di keluarga yang memiliki orang tua yang tertekan, atau memiliki saudara yang sangat nakal. Pleaser biasanya adalah anak yang baik, kebalikan dari saudaranya yang nakal itu. Mereka akan selalu berusaha untuk berlaku baik, dengan tujuan menghindari kemarahan orang tuanya. Seorang anak yang tumbuh menjadi pleaser biasanya bisa memberi rasa nyaman pada orang tuanya yang pemarah, meskipun mereka nggak pernah menerima rasa nyaman itu dari orang tuanya. Mereka adalah orang yang menyenangkan dan suka berbagi. Mereka juga tipe orang yang berkomitmen, dan itulah yang membuat orang lain tertarik padanya. Mereka nggak nyaman dengan konflik. Ketika mereka terlibat dalam sebuah konflik, mereka akan berusaha keluar dari situasi itu secepatnya. Entah itu dengan cara menyelesaikannya atau memilih mengalah. Ketika seorang pleaser merasa terganggu dengan sesuatu, biasanya mereka cenderung pasif-agresif daripada menyuarakan keberatannya itu secara langsung. Ketika melakukan sesuatu, mereka akan memastikan kalau mereka nggak akan menyebabkan masalah atau membuat orang lain tersinggung. Pleaser nggak bisa menentukan batasan pribadi dan sulit untuk menolak. Mereka selalu mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Mereka akan melakukan apapun untuk menyenangkan orang lain, meskipun hal itu bertentangan dengan kata hatinya. Pleaser sangat memikirkan pendapat orang lain, terutama orang-orang terdekatnya. Karena itu, mereka seringkali terlihat seperti nggak punya pendapat sendiri. Kalau kamu merasa termasuk dalam golongan ini, dan kamu ingin menjalani hubungan cinta yang sehat, maka kamu harus belajar untuk jujur pada dirimu sendiri dan pada orang lain. Terutama ketika hal itu berhubungan dengan kepentinganmu, keinginanmu, dan perasaanmu. Selain itu, kamu juga harus belajar untuk menentukan batasan pribadi, melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri, dan melakukan apa yang menurut kamu benar. Yang kedua, the victim. Orang yang termasuk dalam kategori ini biasanya tumbuh di keluarga yang kacau, salah satu atau kedua orang tuanya gampang marah dan gampang melakukan kekerasan. Sejak kecil, mereka menganggap cara terbaik untuk melanjutkan hidup adalah dengan cara menghindari dari pusat perhatian. Victim akan berusaha untuk diam ketika berada di dekat orang tuanya yang kasar. Mereka nggak ingin memicu kemarahan orang tuanya. Untuk menutupi rasa sakit dari kekerasan atau kemarahan orang tuanya, mereka membuat dunia khayalannya sendiri dan menggunakannya untuk pelarian pada saat hal-hal buruk terjadi padanya. Hal itu menyebabkan trauma sehingga mereka menjadi rendah diri dan sulit untuk menyampaikan pendapatnya. Karena itulah mereka biasanya juga menderita depresi atau gangguan kecemasan. Meskipun terlihat tenang, mereka masih bisa merasakan cemas dan merasa kalau sesuatu yang buruk akan terjadi. Mereka sangat mudah tergiur pada alkohol atau narkoba sebagai jalan pelarian. Seorang victim seringkali merasa lemah, seringkali merasa nggak mampu mengubah keadaan. Karena itu, mereka cenderung untuk patuh. Mereka selalu mengikuti arus dan selalu kesulitan untuk menolak pemikiran atau pengaruh orang lain. Pasangan mereka biasanya tertarik karena mereka cenderung penurut dan nggak suka berdebat. Tapi ketika hubungan semakin bertumbuh, pasangannya akan menyadari kalau mereka kekanak-kanakan dan mulai hilang ketertarikan karena mereka juga cenderung lemah. Kalau kamu merasa termasuk dalam kategori ini, kamu harus berusaha untuk mandiri.
nggak terlalu bergantung pada orang lain, dan nggak membiarkan orang lain memanfaatkanmu. Yang ketiga, the controller. Controller biasanya kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya di masa kecil, tanpa perhatian yang cukup dari orang tua. Sejak kecil, mereka sudah membiasakan diri untuk mengurus diri sendiri, dan menghindari ketergantungan pada orang lain. Saat mereka dewasa, mereka akan berusaha untuk mengatur segala hal setiap saat. Mereka nggak ingin terlihat lemah, karena ketika mereka nggak bisa mengatur-atur, mereka menjadi nggak percaya diri dan rentan. Controller gampang terpicu kemarahannya, karena mereka seringkali menggunakan kemarahannya itu sebagai senjata untuk menakuti orang lain. Mereka kurang bisa berempati sama orang lain, dan mereka selalu menuntut kepatuhan dari orang-orang di sekitarnya. Meskipun kepatuhan itu membuat orang lain sakit hati, mereka biasanya kaku dan ingin semuanya dilakukan sesuai dengan apa yang dia mau. Kalau sesuatu nggak berjalan seperti yang dia mau, dia akan sangat marah. Controller lebih suka untuk menyelesaikan masalah sendiri, karena itu bisa menghindarkan mereka dari situasi yang membuat mereka terlihat lemah. Pasangan mereka biasanya tertarik karena mereka punya kemampuan untuk mengendalikan situasi. Tapi ketika sekian lama menjalani hubungan, pasangan mereka mulai merasakan ketakutan dan merasa nggak dianggap. Kalau kamu merasa termasuk dalam kategori ini, kamu harus belajar untuk percaya pada orang lain. Belajar gimana caranya melepaskan kontrol atas sesuatu dan belajar mengendalikan kemarahanmu. Yang keempat, the facilitator. Facilitator biasanya dibesarkan oleh orang tua yang nggak bisa diprediksi. Orang tua yang memberi mereka perhatian cukup, sehingga mereka jadi menginginkan perhatian yang lebih. Tapi yang terjadi adalah perhatian orang tuanya hanya cukup sampai situ saja. Sejak kecil, mereka merasa bahwa mereka bukanlah prioritas utama bagi orang tuanya. Karena kekurangan perhatian, mereka menjadi takut untuk menjalin hubungan dan takut akan penolakan. Mereka sangat takut jika suatu hari pasangannya akan meninggalkannya. Fasilitator mengharapkan kasih sayang dan cinta yang konsisten dari pasangannya. Karena itulah mereka menjadi terlalu menuntut dan melebih-lebihkan kualitas pasangannya. Ketika baru saja menjalani hubungan, mereka merasa bahwa mereka sudah menemukan belahan jiwanya dan akan mencurahkan semua waktu dan perhatiannya pada pasangannya. Mereka percaya bahwa mereka akhirnya bisa mendapatkan perhatian dan cinta secara konsisten, seperti yang selama ini mereka impikan. Tapi masalahnya adalah hal itu akan menjadi beban bagi pasangannya. Ketika pasangan yang nggak bisa menjadi seperti yang mereka inginkan, mereka akan marah dan kecewa. Sampai titik di mana mereka jadi benci sama pasangannya, karena mereka merasa kurang dicintai dari yang seharusnya. Fasilitator sering stres dan sering mengalami konflik ketika menjalani hubungan. Bahkan perubahan kecil pada pasangannya bisa berpotensi menjadi pertengkaran. Fasilitator sering stres dan sering mengalami konflik ketika menjalani hubungan. Bahkan perubahan kecil pada pasangannya bisa berpotensi menjadi pertengkaran. Pasangan mereka awalnya tertarik karena gairah dan semangat yang mereka tunjukkan di awal-awal. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka selalu menuntut lebih, sehingga membuat pasangannya semakin terbebani. Pasangan mereka selalu ekstra berhati-hati karena takut membuat mood mereka berubah. Nggak peduli apapun yang dilakukan pasangannya, mereka nggak akan pernah merasa cukup. Ekspektasi mereka cenderung nggak realistis. Kalau kamu termasuk dalam kategori ini, kamu harus belajar lebih santai lagi dalam menghadapi sesuatu. Luangkan waktu untuk memahami seseorang sebelum kamu memutuskan untuk menjalin hubungan. Kamu harus belajar untuk mempunyai ekspektasi yang realistis, sehingga kamu nggak akan mengalami kekecewaan yang sebenarnya nggak perlu. Yang kelima, the avoider. Avoider biasanya tumbuh di keluarga yang mengecilkan arti kasih sayang, atau keluarga yang menunjukkan sedikit sekali kasih sayang. Masa kecil mereka hanyalah diukur berdasarkan prestasi, dan kemandirian adalah satu-satunya nilai yang dihargai orang tuanya. Hal ini menyebabkan mereka harus menyembunyikan perasaan mereka yang sebenarnya, agar mereka selalu terlihat mandiri dan gak menjadi beban dalam keluarga. Agar mereka selalu terlihat mandiri dan gak menjadi beban dalam keluarganya. Mereka belajar untuk mengurus diri sendiri sejak kecil, dan mereka belajar untuk selalu mengatasi masalah dengan logika daripada perasaannya. Avoider seringkali kesulitan untuk berempati terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Mereka lebih suka mengutamakan pemikiran-pemikiran mereka sendiri. Ketika dewasa, mereka kesulitan untuk menyatakan cinta secara verbal. Mereka lebih suka mengungkapkan perasaannya secara tidak langsung.
yaitu dengan cara memberi hadiah atau memberi perhatian. Mereka lebih memilih percakapan yang remeh-remeh daripada percakapan yang serius, yang seringkali membuat mereka terlihat seperti meremehkan orang lain. Karena mereka selalu fokus pada prestasi, banyak di antara mereka yang workaholic dan menghabiskan semua waktunya untuk bekerja sampai mengabaikan pasangannya. Pasangan mereka awalnya tertarik karena tanggung jawab yang mereka tunjukkan, dan mereka cenderung stabil dalam banyak hal. Tapi seiring berjalannya waktu, pasangan mereka akan merasa tidak dibutuhkan atau merasa ditinggalkan ketika mereka sedang membuat keputusan penting. Pasangan mereka juga merasakan kurangnya ikatan emosional dalam hubungan itu. Kalau kamu merasa termasuk dalam kategori ini, kamu harus belajar untuk terbuka pada orang lain dan mengungkapkan bagaimana perasaanmu yang sebenarnya. 5 jenis cinta ini menggambarkan beberapa perbedaan luka batin yang dialami seseorang sewaktu kecil dan bagaimana luka itu bisa mempengaruhi hubungan cintanya ketika dewasa. Tapi apapun jenis cinta kita harus berusaha untuk menjadi seseorang yang benar-benar nyaman ketika mencintai atau mengungkapkan cinta. Bisa memahami apa kelebihan dan kekurangan kita, dan juga memahami apa kelebihan dan kekurangan orang lain. Tapi gimana sih menurut kalian? Apa sih jenis cinta kalian? Tulis aja di kolom komentar ya. Sekian dulu videonya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!